Jadi hari ini VRK berada di kota Jombang, teman-teman. Penasaran ya dengan adanya beberapa bangunan rumah-rumah yang mangkrak ya. Dan keberadaannya itu di tengah-tengah lahan yang seperti ini, teman-teman. Ini seperti areal pertambangan ya, kalau saya perhatikan di sekelilingnya. Saya mendapatkan informasi ada beberapa unit bangunan yang terbengkalai. Dicerita-ceritakan sih karena lokasi ini dibilang angker begitu, teman-teman. Sehingga rumah-rumah yang berada di situ tidak terhuni ya. Ada yang menyebut pernah dihuni oleh beberapa kepala keluarga, namun setelahnya beberapa keluarga ini ya wes memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut lah. Itu teman-teman bangunannya ya, nggak ada rumah sama sekali loh di sekitarnya loh. Ini seperti bentangan alas saja sih kalau saya perhatikan. Nah seperti ini teman-teman tuh. Oh ternyata yo bisa dilihat yo, nggak ada bangunan rumah sama sekali, hanya ini. Teman-teman, sayang sekali ya, aku nyampe di lokasi ini persis azan maghrib. Jadi kita nggak bisa langsung eksplor lokasi ini. Kita tunggu saja nanti sehabis maghrib atau barangkali nanti tengah-tengah malam ya, kita akan eksplor saja lokasi ini. Karena kalau di eksplor jam segini ini kebetulan waktu maghrib dan saya pun harus keluar dari lokasi ini, teman-teman, untuk beribadah dulu ya. Oke, tunggu video selengkapnya, teman-teman. Oke guys, dan setelah saya berkeliling ya di sekitar area lokasi ini, ternyata bangunan yang kita sorot ini ya dekat dengan jalan tol, teman-teman. Ini ya yang kita sore tadi sempat mau eksplor, tapi ternyata sudah memasuki waktu maghrib. Jadi saya putuskan untuk eksplor malam saja. Sekarang di jam 22 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 10 malam, teman-teman. Kondisinya yang seperti ini ya. Oke, kita akan gas eksplor lokasi ini sebenarnya seperti apa. Karena setelah saya telisik ya informasi tentang keberadaan rumah yang terbengkalai di depan kita ini. Jadi dari informasi yang saya dapatkan, dulunya lokasi ini merupakan areal tambang yang sudah mulai terbengkalai, teman-teman. Mulai terbengkalai dan kemudian ada developer ya berinisiatif ingin mengambil lokasi ini untuk dijadikan perumahan. Tambang galian C yang dari informasi yang aku dapetin juga, ketika dalam proses pertambangan di lokasi ini banyak sekali memakan korban jiwa, teman-teman, ataupun banyak sekali ya korban yang berjatuhan begitu loh. Itu dari informasi yang aku dapetin. Oke, kita akan eksplor lokasi ini sebenarnya seperti apa sepanjang kita sorot ya. Memang tidak ada bangunan lain ataupun rumah-rumah lain terkecuali yang di depan kita ini, teman-teman. Apakah bangunan di depan kita ini sudah terjual? Apakah bangunan di depan kita ini sudah ditempati? Dari telisik dan telisik ya, informasi yang aku dapetin, memang 2 unit rumah di depan kita ini pernah terhuni, teman-teman. Pernah terhuni ya, namun diceritakan 2 penghuni yang menempati rumah ini ketika malam hari itu sering mengalami gangguan-gangguan gaib, teman-teman. Gangguan-gangguan dari setan-setan yang ada di sini. Itu ya cerita yang aku dapetin. Karena lokasi ini ketika openingnya dulu memang sempat rame banget. Bisa dikatakan wah begitu ya. Ketika opening perumahan ini, diceritakan juga ketika pembukaan perumahan ini dulunya sampai ada
tanggapan wayang begitu teman-teman, ataupun pertunjukan wayang kulit gitu. Nah, di saat pertunjukan wayang kulit tersebut banyak ya orang-orang yang menonton itu melihat sosok-sosok pocong di sekitar area pertunjukan perwayangan tersebut. Ini ya yang membuat aku penasaran dengan lokasi ini. Wow, tergolong rumah yang cukup mewah ya menurut saya ini teman-teman. Namun aku nggak tahu bangunan mana yang pernah ditempati, bangunan mana yang pernah terhuni ya. Namun memang dua bangunan ini konon katanya pernah terhuni. Kalau dilihat dari jejaknya yang saya sorot ini ya, yang pernah terhuni dan yang berada di sana teman-teman. Oke, kita gas explore saja ya. Dengan berbagai cerita-cerita yang ada itu aku penasaran ya, penasaran dan sangat penasaran teman-teman dengan lokasi ini gitu loh. Diceritakan saking angkernya, diceritakan saking gangguan demit ya penghuni bangunan ini sampai terkabur-kabur meninggalkan rumahnya gitu loh. Oke guys, kita explore loh. Saya seperti mendengar suara ya dari arah yang saya sorot teman. Suara apa bang? Suara seperti sesuatu yang terseret gitu ya. Sepertinya ini ya, kalau dilihat dari bentuk fisik bangunan ini yang mungkin pernah terhuni atau sebagainya, atau barangkali itu ya, kurang tahu juga teman-teman. Oke, kita coba lihat ke sana ya. Ini ada apa nih sampai ke sana ya? Oh, ini sebenarnya pondasi-pondasi beberapa unit rumah yang akan dibangun sebenarnya teman-teman. Namun kemudian tidak jadi ya. Nah ini alias mangkrak yang seperti ini. Loh. Bayu, aku nemu apa kira? Waduh. Wah. Iki sayur apa iki yo? Aku lali kenti ini ya, teman-teman. Atau kan dia besar banget ini guys. Waduh. Oh, banyak tanaman sayurnya juga di sini. Oke, kita menuju ke bangunan yang menjadi tujuan kita eksplor teman-teman. Gila, ini bangunan masih baru loh. Gres kinyis-kinyis masihan ini. Namun ini kosong saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada kabel-kabelnya. Ada plastik-plastik yang tertinggal, teman-teman. Mungkinkah bangunan ini pernah terhuni? Namun kalau aku melihat jejaknya ya, ini belum ada jejak bekas pemakaian, teman-teman. Cat-catnya pun masih baru ya. Tapi dari cerita yang aku dapetin, dua unit rumah ini pernah terhuni sekian lama gitu loh, bosku. Waduh, saya tadi mendengar suara dari sini ya. Ini ada jejak. Oh, air ini, teman-teman. Kita coba masuk saja ya. Ada saluran air ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bangunan ini ya yang pernah terhuni, karena di sini kalau aku perhatiin udah pernah dipasang kaca. Kemudian jalur listriknya pun sudah terpasang sebenarnya, namun terdodoli semua, teman-teman. Nah, ini ya. Ini ya mungkin rumah yang pernah terhuni.
Oh iya, astagfirullahaladzim. Waduh. Atasnya masih bagus. Aku nemu bangkai apa ini? Burung hantu, teman-teman. Ada bangkai burung hantu ini. Oh iya, ini bangunan yang pernah terhuni, teman-teman. Namun semuanya sudah dicopoti lagi ya. Bekas-bekas kacanya dan jalur listriknya pun udah terdodol semua ini. Banyak tulisan-tulisan jorok sih di tempat ini. Ini lantai 2 ya, tapi naik lantai 2-nya lewat mana ini? Itu teman-teman, lewat mana ya? Di depan rumah ini, kalau kita perhatikan, ini adalah hamparan ladang yang sangat luas sekali ya. Kemudian di sana jalur tol. Itu naiknya lewat mana ya, teman-teman? Itu kan ada lantai 2-nya ya. Ini lewatnya mana ya? Oh, ini lantai 2 atau apaan sih? Aku kok malah nggak nyambung ini. Oh, bukan ya. Oh, alah. Ternyata ruangan yang tinggi saja. Aku kira ada kamarnya di lantai 2, teman-teman. Nah, itu loh. Ya. Aku kira ada lantai 2-nya. Tapi memang nggak ada. Ini masih proses tahap pembangunan ya. Aku cukup penasaran dengan lokasi ini, dengan ceritanya itu loh. Oh, ini sebenarnya ada lantai 2-nya loh guys. Ini ada tangga naiknya loh sebenarnya ya. Kalau kita melihat bangunan yang belum jadi ini. Nah ini. Oh, ini harusnya ada lantai 2-nya. Berarti yang sebelahnya tadi harusnya ada, teman-teman. Harusnya ya, dipasang yang seperti itu harusnya, tapi nggak ada ya. Apakah tempat ini angker dengan berbagai cerita yang diceritakan oleh informasi yang saya dapatkan ataupun sumber informasi yang saya dapatkan? Sejauh ini aku eksplor lokasi ini masih belum mendapatkan chemistry, teman-teman. Ini ya. Masih belum mendapatkan chemistry. Loh, nyampe sana-sana masih belum ada bangunan lain ya. Jadi memang hanya hamparan tanah kosong saja, teman-teman. Oke. Sangat disayangkan sekali bangunan yang menurut aku lumayan mewah juga ya, teman-teman. Namun terbengkalai dan terkesan ini mangkrak. Karena terbukti ya, dari informasi yang aku dapatin, 2 penghuni dari bangunan ini memutuskan untuk tidak menempati bangunan rumah yang sudah mereka beli ya. Karena kalau malam itu konon katanya sering diganggu makhluk halus, sering diganggu penghuni, teman-teman. Di sekitar lokasi ini ya. Astagfirullahaladzim. Kaget aku. Ada suara tokek aja aku kaget gitu loh. Aduh. Nggak tahu ya, aku mulai mengkorok juga ini, teman-teman. Itu ya. Kulitku mengkorok juga ini lama-lama di sini. Beberapa orang berkata kalau tokek sudah berbunyi petanda jin setan yang berada di sebuah lokasi itu hadir katanya, teman-teman. Itu harusnya ada lantai 2 ya, tapi ini
lewatnya mana, teman-teman? Bangunan ini loh. Saya kok nggak menemukan. Oh, ini loh. Ini sebenarnya sudah ada tangganya ya, mungkin. Oh iya, sudah ada tangganya, teman-teman. Mungkin tangga kayu atau yang sejenisnya ya. Untuk naik ke atas itu, tapi sudah tercopoti semua. Itu ada bekas natnya ya. Makanya saya itu kok berpikiran ini bangunan tinggi banget. Kalau nggak ada lantai 2-nya kan juga percuma. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan coba untuk beberapa saat ya mondar-mandir di rumah yang konon katanya horor ini, yang katanya pemilik bangunan ini berkeputusan untuk meninggalkan bangunan yang sudah dibelinya ini karena sering mendapatkan gangguan-gangguan gaib, teman-teman. Gangguan hantu ya ketika malam hari. Jadi memang ya, kalau saya amati di sekeliling lokasi ini lumayan horor sebenarnya. Tidak ada tetangga jauh dari kampung juga untuk masuk ke dalam bangunan ini, teman-teman, ataupun kompleks perumahan baru ini ya, cukup jauh dari kampung-kampung yang berada di sekitar. Diceritakan lahan ini dulunya merupakan lahan galian C, di mana ketika proses pertambangan ya yang berada di tempat ini banyak sekali memakan korban, teman-teman. Konon katanya seperti itu ya. Dan nggak tahu kenapa ada developer yang nekat ya mengambil lahan ini untuk dijadikan lahan perumahan. Kemudian lagi ketika melakukan grand opening pembukaan perumahan ini, konon katanya juga sangat ramai, teman-teman. Sangat ramai ya. Sangat ramai, bahkan ada pertunjukan wayang kulit dan hiburan yang seperti itu ya. Ketika pertunjukan wayang kulit itu, dari cerita-cerita yang saya dapatkan ya, itu beberapa warga masyarakat yang melihat pertunjukan wayang kulit berada di tempat ini itu melihat pocong, teman-teman. Di antaranya melihat beberapa pocong ya yang terlihat oleh mereka gitu loh. Konon katanya memang lokasi ini lumayan cukup angker, lumayan cukup creepy. Mungkin warga masyarakat Jombang ya yang berada di sekitarnya sudah tidak asing lagi di tempat ini. Ya, sudah tidak asing di tempat ini karena kalau siang hari konon katanya di sudut bagian yang mana itu ada tempat pemancingan. Kemudian biasanya tempat ini dijadikan sebagai tempat untuk beristirahat. Ada juga yang menceritakan tempat ini setelah terbengkalai itu dijadikan sebagai tempat favorit ya untuk bermesum-mesum dan lain sebagainya, teman-teman. Halo? Adakah yang ingin berinteraksi? Adakah yang ingin berinteraksi? Untuk seluruh penghuni yang berada di dalam rumah ini, yang berada di sekitar rumah ini, aku persilahkan salah satu di antara kalian atau gerombolan kalian untuk hadir.
Jangan suka menantang, Bang. Karena terkadang saya itu juga penasaran, teman-teman, dengan berbagai cerita gitu ya. Saya tadi seperti mendengar suara ya. Ketika kita akan mulai explore dari belakang ini, teman-teman, seperti sesuatu benda yang terseret ya. Itu aja sih interaksi yang aku dapatkan ataupun hal yang aku dengar ya ketika akan explore lokasi ini. Ada bangkai burung hantu juga. Oke, mungkin saya akan sholawat saja teman-teman di tempat ini ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliqa wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hadi lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, kita akan explore saja. Karena ternyata beberapa bangunan ya yang berada di sini semuanya hanya kosong melompong saja, dalam artian tidak ada properti yang tertinggal ya. Meskipun konon bangunan ini pernah terhuni 2 unit ya, tapi nggak ada jejak sama sekali semisal barang-barang yang pernah terpakai oleh penghuni ya. Jadi hanya kosong saja ini sih. Namun ketika saya sholawat ya, saya seperti mendengar suara ibu-ibu dari ruang belakang teman-teman. Saya seperti mendengar suara ibu-ibu ya teman-teman di bagian belakang sendiri ketika saya sedang bersolawat ya. Tapi setidaknya tempat ini cukup membuka rasa penasaran saya dengan berbagai cerita yang terjadi di lokasi ini. Yang konon katanya angker, yang konon katanya creepy ya, itu memang sedikit saya rasakan. Ada beberapa interaksi ya ketika saya eksplor lokasi ini, apakah itu suara-suara yang gak jelas dan sebagainya. Oke, maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Yuk.